Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Anakku tewas di Gunung Kemukus akibat pesugihan jasadnya telanjang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku adalah ayah dari 2 orang anak. Satu anak lelaki berusia 24 tahun. Satu lagi perempuan yang masih duduk di kelas 1 SMA. Kisah yang akan kuceritakan adalah kisah tentang putra pertamaku. Ia bernama Aldi, lengkapnya Ardian Aditama. Ia sangat menyukai gunung. Saben minggu setiap kali libur sekolah hingga kini libur kuliah, Ardi dan teman-temannya kerap bepergian mendaki gunung. Aku tak begitu memperhatikan kegiatan anakku. Yang aku tahu, tak ada hal lain yang disukai Ardi kecuali gunung. Ia adalah seorang pendaki, bahkan ia kerap menjadi pemimpin regu teman-temannya yang baru saja mendaki gunung. Ardi kehilangan sosok seorang ibu saat istriku meninggal saat melahirkan putra keduaku. Saat itu Ardi masih duduk di bangku sekolah dasar. Karena hal itulah ia sangat membenci adiknya sendiri. Aku bukannya tak berbuat apa-apa atas rasa benci Ardi. Aku kerap mempertemukan keduanya dan mendamaikannya. Tetapi tidak ada itiak baik dari Ardi maupun putriku. Mereka memutuskan untuk terus bermusuhan. Meski demikian, keduanya adalah anakku. Keduanya adalah satu-satunya yang aku punya saat ini. Aku tetap mencintai mereka. Aku tahu, aku adalah sosok ayah yang buruk. Aku tidak punya kemampuan seperti istriku yang bisa dekat dengan anak-anak. Yang bisa kulakukan hanyalah mencari uang dan uang. Barangkali hal yang membuat jarak antara aku dan anak-anakku menjadi sangat jauh. Mereka tak pernah berbicara apapun kepadaku. Mereka menemui hanya saat mereka membutuhkan uang. Walaupun aku merasa sedih karena hal itu, aku tetap menerima apapun keputusan anakku. Selama aku dapat membahagiakan mereka, meski hanya melalui uang belaka, akan tetap aku lakukan. Malam itu perasaanku tidak enak, hanya ada aku dan putriku di rumah. Ardi pergi mendaki bersama satu orang kawannya. Tidak biasa ia pergi hanya membawa satu orang teman saja. Selain karena faktor itu, cuaca yang sedang hujan deras beserta angin badai yang tiada henti membuat perasaanku semakin tidak nyaman. Aku selalu memikirkan Ardi malam itu. Kuhubungi ponselnya, jelas saja tak akan aktif. Aku tahu di atas gunung tak akan ditemukan sinyal. Namun malam ini tidak biasa. Biasanya aku akan merasa biasa saja dan menunggu barang 2-3 hari anakku tiba. Kali ini rasanya lain. Aku seperti akan kehilangan Ardi. Entah mengapa pikiranku buruk itu terus muncul dalam benakku. Namun aku tak mau lebih lanjut memikirkan hal itu. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya aku tetap berangkat kerja meski tubuh lelah karena tidak tertidur semalam. Aku hanya menunggu kabar Ardi tiba di rumah pikirku. Sore menjelang waktunya aku pulang kerja. Sesampainya di rumah, tak kutemukan Ardi. Aku bertanya kepada putriku, ia menjawab tidak tahu dengan nada ketus. Kutelepon berkali-kali ponsel Ardi dengan temannya itu, tetapi tak kunjung ada jawaban. Aku semakin khawatir, pikiranku berkecamuk. Apakah ini benar-benar soal Ardi atau hanya benakku saja yang sedang kacau hari ini? Hingga malam tiba pukul 21.00. Sebuah nomor telepon yang tak ku kenal tiba-tiba menelponku. Hatiku semakin tidak enak memikirkan siapa gerangan yang menelepon itu. Halo,
Benar, ini alamat, kata seorang pria di seberang menyebutkan alamatku. Iya benar, ini siapa ya? Aku menjawab. Pak, kami dari kepolisian ingin mengonfirmasi bahwa ditemukan jasad yang tidak dikenal di area Gunung Kemukus, membawa KTP atas nama Ardian Aditama. Seketika tubuhku lemas, lututku tak lagi mampu menopang beban tubuhku. Aku pun tertunduk lesu, aku berlutut entah kenapa, siapa aku lemas, sangatlah lemas. Meski demikian, aku tetap optimis barangkali itu bukan Ardi anakku, meskipun jasad itu membawa KTP putraku. Aku tetap yakin anakku tidak apa-apa. Pak, halo. Jika Bapak mengenali orang yang sesuai dengan KTP yang kami temukan, silakan Bapak datang ke lokasi saat ini. Polisi di seberang telepon kemudian memberikan alamat lengkapnya. Seketika aku ajak putriku pergi menuju lokasi. Aku ingin cepat-cepat memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepada anakku dan apakah anakku selamat atau tidak. Untuk menuju ke sana, aku menghabiskan waktu 12 jam dengan mobil pribadi. Daerahnya sangat jauh dari rumah kami di kota. Aku tak peduli, asalkan aku tetap menemui putraku. Sesampainya di sana, fajar masih saja belum menyingsing. Kusambangi kantor polisi setempat untuk menanyakan kasus ini lebih lanjut. Polisi yang ada di tempat saat itu mempersilahkan aku menunggu. Hampir 4 jam aku menunggu hingga terlelap di kantor polisi itu. Sekitar pukul 9, tibalah seorang polisi yang mengaku menelpon kemarin. Ia lalu membawa kami ke rumah sakit. Di sana, kulihat teman Ardi yang sedang dirawat di salah satu ruangan. Ia tak apa-apa katanya. Tak ada luka di tubuhnya, kecuali cairan tubuhnya yang habis karena kelelahan ekstrim. Ia menangis seketika melihatku, meminta aku untuk memeluknya. Maafkan saya Om, saya tidak bisa menyelamatkan Ardi, katanya. Mendengar ucapannya, aku kembali tersungkur, hampir saja pingsan. Namun kukuatkan kakiku agar aku tetap bisa mendengar cerita tentang Ardi. Kami mengamalkan sebuah pesugihan yang dapat membuat kami kaya. Syaratnya, kami harus menemui seseorang laki tua di atas gunung dan mengabdi kepadanya, kata teman Ardi bercerita. Kemarin kami mendaki gunung itu dan menemui si lelaki tua. Ia meminta kami mengabdi kepadanya 1 hari penuh. Saya tidak sadar Om, saya mengikuti saja perintah lelaki tersebut. Ternyata menurut penuturan warga sekitar, kami berjalan-jalan di atas ketinggian tanpa pakaian sama sekali. Seorang warga menemukan saya tak berpakaian, barang sehelai benang pun. Saya diselamatkan warga itu, tetapi ia lalu menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya, meminta maaf kepadaku. Bahkan teman dari anakku itu berusaha menjatuhkan dirinya dari bangsal demit berlutut di hadapanku. Sudah, jangan menyesali apa yang telah terjadi. Ardi telah pergi, tak ada lagi yang bisa kita lakukan, kataku sembari tetap mengucurkan air mata. Menurut penuturan polisi, Ardi ditemukan di sebuah lubang di atas gunung tanpa sehelai benang pun. Saat dilakukan penyisiran, ditemukanlah barang-barang orang tak dikenal, dan di sanalah KTP Ardi berada. Sembari lemas, aku paksakan berjalan menuju tempat Ardi berbaring di kamar jenazah. Untuk yang terakhir kalinya, aku berharap itu bukan Ardi. Kutatap wajah tampannya, ia terbujur kaku. Kulihat jelas bagaimana ia meminta pertolongan yang tak ada seorang pun mendengarkannya. Ardi anakku, kini kau telah menyusul ibumu. Maafkan ayahmu nak. Seketika aku terjatuh dan tak sadarkan diri. Cerita ini hanyalah fiktif belaka.
kesamaan latar dan tokoh hanyalah sebuah kebetulan. Demikianlah sebuah cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah untuk kalian semuanya. Yang sudah menonton tayangan ini namun belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Muhammad Samsuddin.